Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan hadis-hadis yang masih berkaitan dengan bab sholatul idain, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat id, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum, dari Amr bin Shu'aib ayahnya kemudian sampai kepada kakeknya. Ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk orang Islam semuanya. Qala, dia berkata, Amr bin Shu'aib berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Daud wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tasihih. Amr bin Shu'aib berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? At-takbiru fil fitrih, takbir fil fitrih, di dalam sholat Idul Fitrih. Maksudnya ketika kita melaksanakan sholat Id, takbirnya sab'un, 7 kali, fil ula, di dalam rakaat yang pertama, wa khamsun, dan 5 kali, fil ukhra, di dalam rakaat yang lain. Maksudnya di dalam rakaat yang kedua. Wal qira'atu, dan bacaan, maksudnya membaca Al-Fatihah, ba'dahuma, sesudah keduanya. Maksudnya sesudah melakukan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya bacaan takbir sampai 7 kali takbir di dalam sholat Id pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Sebagaimana masyhur, ya, kita kalau melaksanakan sholat Id
pasti ada takbirnya sampai 7 kali atau 5 kali di rakaat yang kedua. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas dari hadis ini. Yang pertama tentang hukum bertakbir itu sendiri di dalam melaksanakan sholat Id. Jelas kalau di hadis ini 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat yang kedua. Dari segi hukum, kata ulama, itu hukumnya adalah sunnah. Takbir yang 7 kali, takbir yang 5 kali ini, itu hukumnya sunnah. Artinya kalau seandainya kita melakukan sholat Id, ini sama, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sama, tata caranya sama, yakni ada takbir di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, dan hukumnya sama-sama, yakni sunnah. Artinya seandainya kita melakukan sholat Id kemudian lupa tidak melakukan takbir yang 7 kali atau 5 kali itu, maka hukum sholat Idnya sah. Jadi jangan kemudian nanti kita ribut ya, ketika ada imam kemudian lupa tidak melakukan takbir 7 kali atau 5 kali dalam sholat Id. Tidak usah kita permasalahkan, anggap saja itu imamnya mungkin lupa. Kalau lupa, maka tetap sholat Idnya itu sah. Jadi nanti setelah sholat tidak usah kemudian kita bicarakan, tidak usah. Misalnya tadi tidak takbir, bagaimana hukum sholatnya? Sah tetap. Takbir ini hukumnya sunnah, dan itu yang kita sebut sebagai takbir zawaid namanya. Jadi yang 7 kali itu Pak, takbir zawaid. Takbir zawaid itu maksudnya takbir tambahan. Cuman nanti ulama berbeda pendapat tentang jumlah takbir itu 7 atau 5. Itu dihitungnya kapan? Apakah sama 7 kali dengan takbiratul ihramnya atau 7 kali selain takbiratul ihram? Maka ulama berbeda pendapat di sini. Tapi ulama kita dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa 7 kali itu berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama kali itu Pak ya, itu wajib itu Pak, itu rukun itu. Di dalam semua sholat itu adalah rukun, dinamakan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu baru kemudian membaca takbir zawaid tadi yang hukumnya sunnah. Jadi khusus di dalam sholat Id ini, di dalam sholat Id itu ada 3 jenis takbir berarti Pak. Pertama takbiratul ihram saat pertama kali membuka sholat itu. Yang kedua sesudah membaca doa iftitah biasanya melakukan takbir zawaid sampai 7 kali. Kemudian yang ketiga takbir intikal. Takbir intikal ini takbir perpindahan. Setiap kali kita melakukan dari satu belakang kita lain. Dan ini artinya ketika orang mau pindah ke satu belakang ke belakang yang lain, dia tidak melakukan takbir, tetap sah sholat. Jadi tetap sholat itu. Apakah 5 kali takbir itu dengan takbir intikal bangkit dari sujud ke rakaat yang kedua itu dihitung dengan itu yang 5, atau
takbir tersendiri, takbir zawaidnya sampai 5. Itu juga ulama khilaf. Tapi ulama kita mazhab Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa 5 kali takbir zawaid di rakaat yang kedua itu berbeda dengan takbir intiqalnya. Artinya tidak dihitung takbir intiqalnya. Berarti memang takbir zawaidnya jumlahnya 5. Kalau seandainya kita lupa, Pak, kan sholat id ini, sholat idul fitri atau idul adha boleh dikerjakan berjamaah, boleh dikerjakan sendiri ya, boleh di masjid, boleh di lapangan, boleh di rumah, Pak. Cuman memang anjurannya itu dilakukan secara berjamaah, dan anjurannya dilakukan di musola atau di sohro, bukan musola-musola kita sebagaimana dulu pernah kita jelaskan, atau di masjid-masjid. Anjurannya memang dianjurkan berjamaah. Kemudian lupa, baik kita saat sholat sendirian atau ketika menjadi imam, lupa apakah takbirnya sudah 7 atau takbirnya sudah 5. Lupa apakah sudah 4, apakah sudah 6 atau sudah 3. Maka ambil yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit. Kalau kita ragu apakah ini sudah 7 atau sudah 6, ambil 6. Kalau kita ragu apakah 5 atau 4, ambil 4. Karena takbir zawaid ini hukumnya sunnah, dan orang seandainya dia lupa tidak mengejarkan takbir zawaid ini, maka tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Tidak usah, kata ulama kita. Jadi itu sudah dianggap sah sholatnya. Kalau seseorang lupa tidak melakukan takbir tambahan, takbir zawaid ini. Kemudian biasanya di antara takbir ke takbir dalam takbir zawaid ini, kita karena di Indonesia ini bermadhab Syafi'i kebanyakan, kan ada pemisah di antara takbir ke takbir itu, Pak. Apa bacaan yang kita baca ketika takbir pertama, misalnya takbiratul ihram Allahu akbar, baca doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Kemudian kita membaca begitu sholihah atau membaca tasbih, misalnya setelah doa iftitah, kemudian takbir 7 kali itu baru dimulai Allahu akbar. Takbir yang kedua Allahu akbar sampai 7 kali. Itu menurut hadis ini. Tapi di antara takbir ke takbir itu ada bacaannya. Ulama khilaf di sini, Pak. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwa di antara takbir ke takbir itu ada bacaan yang dianjurkan untuk dibaca. Insyaallah Bapak-bapak sudah mengamalkan ini ya. Kalau kita sholat Idul Fitri, Pak, takbir pertama di antara 7 itu jedanya baca apa? Biasanya membaca yang kita sebut begitu sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Jadi itu ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, kemudian ada takbirnya juga. Nah, itu yang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i seperti itu, Pak. Begitu juga di dalam mazhab Hambali. Sunnah di antara takbir itu untuk membaca doa-doa tadi yang isinya adalah takbir, tahmid, dan tasbih. Sebenarnya bacaannya bukan hanya itu, Pak. Masih ada bacaan-bacaan yang lain. Dan ini kalau kita cari apakah Rasulullah SAW seperti itu, insyaallah hadisnya tidak kita temukan. Karena ini bacaan khusus yang seperti itu. Karena ini ulama merumuskan untuk membaca
begitu sholihat tadi itu berdasarkan dalil, di mana dulu Ibnu Mas'ud pernah ditanya apa yang harus dibaca, madza yuqalu bainat takbirat, apa yang harus dibaca di antara takbir-takbir yang 7 atau yang 5 tadi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan yahmadillah wa isna alaihi wa salli ala nabi. Jadi pujilah Allah, sanjunglah Allah, dan berselawatlah kepada Nabi. Sehingga dari misalnya tadi disebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tidak hanya itu, ada sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar. Terus seperti itu, Pak, sampai 7 kali. Itu bacaan yang dibaca di antara setiap takbir. Bahkan ada juga yang menambahkan setelah sholawat Nabi itu juga ada doa dilanjutkan Allahumma firli warhamni. Jadi bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma firli warhamni. Kalau seandainya kita mau berzikir di antara takbir-takbir itu dengan zikir tersebut. Dan masih ada lagi bacaan yang diajarkan juga oleh ulama berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud tadi. Misalnya selain begitu sholihah yang sering kita baca dan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, ada juga bacaan sebagaimana bacaan zikir yang kita baca sesudah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Boleh seperti itu bacaannya di dalam pemisah setiap takbir itu. Ada juga bacaan yang lain, misalnya dari ini madhab Hambali mengajarkan di antara pemisah zikir, pemisah di antara takbir itu sebagaimana kita baca di dalam doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Baca lagi, baca dengan yang tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sampai seperti itu bacaan. Itu bagi ulama yang mengatakan bahwa di antara takbir-takbir itu ada zikir yang dibaca ketika sebagai pemisah. yakni zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Dan yang berpendapat demikian ini adalah madhab Syafi'i dan madhab Hambali berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tadi. Namun ulama yang lain, misalnya madhab Maliki dan madhab Hanafi mengatakan bahwa di antara takbir-takbir itu tidak ada bacaannya, cukup diam saja. Misalnya takbir zawaid, Allahu Akbar, tak mau apa, Allahu Akbar, hanya diam, pemisahnya diam. Bahkan ini menurut mereka yang disunahkan, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Allahu Akbar, diam sampai 7 kali. Nah, ini adalah khilaf di antara ulama, tinggal kita memakai yang mana. Tapi insyaallah karena kita dari kecil diajarkan biasanya tata cara salatnya itu berdasarkan mazhab Syafi'i, maka kita biasa pasti ada pemisah. Itu adalah membaca begitu sholihah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu terkait
terkait dengan bacaan di antara pemisah di antara takbir-takbir zawaid dalam salat Id. Kemudian berikutnya tentang mengangkat kedua tangan di dalam setiap takbir. Nah, karena takbir ketika di dalam sholat pada umumnya dalam sholat fardu, ya, ketika takbiratul ihram maupun takbir intikal, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Artinya seandainya takbiratul ihram pertama kali itu Allahu Akbar, kan biasa kita mengangkat tangan. Seandainya tidak angkat tangan tidak masalah, tetap sah salatnya. Begitu juga di takbir intikal yang lain, seandainya tidak mengangkat tangan tetap sah salatnya. Begitu juga dalam takbir zawaid ini, takbir pada hari raya ini, itu sunnah juga. Namun jumhur ulama mengatakan itu dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika melakukan takbir zawaid, supaya orang tahu ini Allahu Akbar dan seterusnya itu. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak usah mengangkat tangan seperti disebutkan dalam hadis dalam kitab ini. Wa qala Abu Yusuf la yarfa'u yadayhi illa fi takbiratil ihram. Tidak usah mengangkat kedua tangannya di dalam takbir zawaid itu kecuali dalam takbiratul ihram. Jadi terkait mengangkat tangan di dalam takbir tersebut ulama juga berbeda pendapat. Nah, ini penjelasan terkait takbir zawaid, takbir tambahan ketika kita melakukan sholat Id. Sama, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Tata caranya sama seperti itu, hukumnya sama juga seperti itu, Pak. Ya. Kemudian yang perlu kita juga bahas berkaitan dengan takbir pada hari raya adalah takbir di luar sholat. Takbir di luar sholat ini tidak di dalam kitab ini tidak disebutkan, namun perlu kita juga bahas. Ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka sunnah bagi kita itu Bapak sekalian untuk mensyiarkan hari raya Idul Fitri Idul Adha ini dengan memperbanyak takbir, baik Idul Fitri maupun Idul Adha di luar sholat, ya. Kalau di dalam sholat sudah kita bahas tadi. Di dalam masalah takbir pada hari raya Idul Fitri ini atau Idul Adha ini, ulama membagi menjadi dua, Pak. Pertama, ada yang disebut sebagai takbir mursal. Yang kedua, ada yang disebut takbir muqayyad. Artinya, pertama takbir mursal ini takbir kita pada hari raya dianjurkan kapan saja, di mana saja dianjurkan untuk takbir. Tapi takbirnya, lafaz takbirnya bukan takbir Allahu Akbar saja. Ada tambahan sebagaimana kita sering dengar pada hari raya itu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari raya itu takbirnya modelnya seperti itu. Ketika pada hari raya Idul Fitri, takbir yang berkaitan dengan yang kita jelaskan tadi itu hanya dikenal satu model takbir, yakni yang kita sebut takbir mursal. Di kalangan mazhab Syafi'i, takbir pada hari raya Idul Fitri ini dimulai ketika terbenam matahari pada hari terakhir bulan puasa Ramadan dan malam hari raya Id. Sebagaimana kita masyhur kita ketahui, jadi ketika sudah masuk maghrib
maka kita dianjurkan untuk bertakbir, baik laki-laki maupun perempuan, baik takbirnya di masjid maupun di jalan-jalan maupun di pasar-pasar, dianjurkan untuk bertakbir. Nah, ini namanya takbir mursal, takbir yang artinya dilepas kapan saja boleh takbir itu. Jadi waktunya pada malam pertama hari raya ketika maghrib, akhirnya kapan? Akhirnya ketika imam sudah takbir untuk melaksanakan sholat idnya. Itu takbir pada hari raya id sudah berakhir kesunahannya. Nanti setelah sholat tidak sunnah lagi untuk melakukan takbir itu pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan pada hari raya Idul Adha itu takbirnya ulama membagi dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Yang pertama takbir mursal. Nah, ini kalau pada hari raya Idul Adha, takbir mursalnya itu hanya berlaku pada malam hari rayanya saja. Itu boleh setelah terbenam matahari pada malam hari raya Idul Adha, itu mulai bertakbir di mana saja, kapan saja, waktunya tidak terikat. Namun pada hari raya Idul Adha ini ada juga yang disebut oleh ulama takbir muqayyad, takbir yang pembacaannya itu terikat. Terikat bagaimana maksudnya ini? Yakni berkaitan dengan sholat. Pada hari raya Idul Adha ini pelaksanaan untuk melaksanakan takbir, kata ulama, dimulai dari subuh pada hari Arafah, yakni subuh tanggal 9. Sebelum hari raya Idul Adha-nya itu tanggal 9, pada waktu subuh itu sudah mulai dianjurkan untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana kita contohkan tadi. Kemudian itu kesunahan untuk membaca takbir tetap berlangsung sampai sebagaimana kita ketahui hari terakhir hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Namun takbir pada hari tasyrik ini terikat maksudnya adalah berkaitan erat dengan pelaksanaan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholat qadha kata ulama atau bahkan setelah sholat jenazah. Misalnya sholat jenazah setelah di hari tasyrik misalnya, maka sunnah hukumnya untuk melakukan takbir itu, takbir yang kita sebutkan tadi. Jadi misalnya setiap selesai sholat kita dianjurkan bertakbir sebagaimana mafhum kita ketahui, dan ini berlaku ketika kita juga melaksanakan sholat sunnah, kata ulama. Setelah selesai sholat duha kita takbir di hari itu, di hari tasyrik itu. Jadi kalau bukan setelah selesai sholat tidak dianjurkan untuk takbir. Ini yang disebut apa namanya tadi? Takbir muqayyad. Jadi kalau takbir muqayyad ini hanya ada pada hari raya Idul Adha, yakni sampai kepada hari tasyrik yang kita kenal sampai 3 hari itu. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan takbir pada hari raya. Jadi ada takbir yang dianjurkan pada hari raya itu yang berkaitan dengan sholatnya, sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha-nya, dan ada takbir juga yang tidak berkaitan dengan sholatnya tapi berkaitan dengan pengagungan pada hari rayanya, yakni hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha.
Nah, ini penjelasan dari hadis yang kita baca tadi, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Mengenai sirat takbirnya itu memang berbeda-beda, Pak ulama. Kalau kita perhatikan ya, ada takbirnya itu takbir di luar sholat maksudnya. Di luar sholat ya, bukan takbir zawaid ya, takbir muqayyad atau takbir mursal tadi. Itu ada yang bertakbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz takbirnya 3 kali. Ada juga yang bertakbir dengan 2 kali di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu cukup takbirnya. Kemudian ada juga tambahan daripada ulama, sebagaimana kita sering mendengar itu ya. Nah, itu adalah tambahan-tambahan dari ulama-ulama kita untuk menyempurnakan syiar takbir pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Dan insyaallah semuanya kita ini sudah paham terkait dengan ini. Dan ini kita jelaskan kembali untuk menguatkan apa yang sudah kita tradisikan, apa yang sudah kita biasakan pada saat hari raya Idul Adha. Dan sunnah untuk dikeraskan Pak ini Pak. Takbir pada hari raya Idul Adha ini sunnah untuk dikeraskan. Kecuali perempuan nih, bapak-bapak sunnah. Meskipun sesudah sholat mungkin bapak-bapak tidak terbiasa untuk melakukan zikir secara keras setelah sholat, tapi takbir ini itu dianjurkan untuk dikeraskan, untuk dibaca sebagai syiar itu bahwa itu adalah hari raya. Nah, syiar itu tanda-tanda agama Allah di situ. Maka kita dianjurkan untuk menggalakkan takbir pada hari raya ini. Wa bihi ilaihi qala, hadis selanjutnya ya. Wa bihi ilaihi qala an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Dari Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri, beliau Rasulullah membaca di dalam salat Idul Fitri wal Adha dan salat Idul Adha biqaf dengan surat Qaf, wa tarabat dan juga surat Iqtarabat. Surat Iqtarabat ini surat Al-Qamar. Ini sunnah untuk dibaca pada Idul Adha maupun Idul Fitri. Tapi ini panjang-panjang semua suratnya bagi kita yang tidak biasa panjang. Tapi insyaallah di masjid-masjid yang sudah biasa panjang tidak masalah. Jadi misalnya surat pertamanya itu sebanyak 45 ayat. Kemudian di rakaat keduanya membaca Iqtarabat jumlahnya atau surat Al-Qamar. Nanti kalau di dalam Al-Quran mencari Iqtarabat kadang-kadang tidak ada itu. Yang ada itu nama suratnya Al-Qamar. Jumlahnya 55 ayat. Nah, itu sunnah membaca demikian. Seandainya ada masjid, ada imam yang membaca itu, Pak, itu tidak termasuk memperlama sholat. Karena itu bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sekali ini yang paling kita terapkan di masjid-masjid kita, yakni membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, atau yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah sebagaimana masyhur kita ketahui. Kalau tidak demikian, boleh membaca juga Qul ya ayyuhal kafirun, kata ulama kita. Yang di rakaat kedua membaca Qul, misalnya boleh seperti itu. Atau kalau tidak membaca surat-surat yang kita sebutkan tadi, surat Qaf, Iqtarabat, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Al-Ghasyiyah, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul boleh bebas Pak membaca surat-surat apa saja. Tapi
Rasulullah biasa memilih surat-surat tadi sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian ulama membahas kenapa Rasulullah SAW memilih surat-surat tadi pada solat-solat Idul Fitri maupun solat Idul Adha. Bahkan juga di dalam solat Jumat Rasulullah memilih Sabbismi rabbikal a'la, kemudian memilih Al-Ghasyiyah. Kenapa? Ulama membahas di sini. Kata ulama kita, karena di dalam surat-surat tersebut itu dijelaskan, disebutkan, diterangkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sehingga ketika banyak orang berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha atau salat Jumat, Rasulullah lebih memilih itu dalam rangka supaya memberi peringatan kepada orang-orang yang hadir tentang adanya hari kiamat. Peristiwa-peristiwa dari kiamat disebutkan di dalam surat-surat tersebut, sehingga orang ketika ingat tentang hari kiamat, maka dia akan lebih siap mempersiapkan dirinya menuju akhirat. Dia akan lebih siap untuk melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu penjelasan ulama terkait kenapa Rasulullah SAW memilih ayat-ayat tadi. Salah satunya karena di dalamnya menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Selain itu, kata ulama, kenapa Rasulullah SAW memilih surat-surat yang tadi? Karena di dalamnya juga mengandung ikhbar, berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Yang umat-umat terdahulu itu mereka diberi nikmat oleh Allah melebihi nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Dari aspek hartanya, orang-orang terdahulu itu lebih banyak dibandingkan orang-orang modern hari ini. Dari aspek kekuatan fisiknya, orang-orang terdahulu itu lebih hebat dibandingkan orang masa kini. Begitu juga dari aspek usianya, itu panjang-panjang umat terdahulu. Dan Allah mengingatkan, kalian manusia-manusia hari ini dibandingkan umat-umat terdahulu itu tidak ada apa-apanya. Tapi umat-umat terdahulu itu karena mereka kafir kepada Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian yang secara fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan umat terdahulu, secara harta juga tidak ada apa-apanya dibandingkan umat terdahulu. Pasti kalau kalian kafir kepada Allah, Allah pasti akan membinasakan kalian. Seakan-akan ingin memberikan peringatan seperti itu. Maka Rasulullah memilih surat-surat ini. Walhasil bahwa sekalian, bahwa di dalam pelaksanaan sholat, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, silahkan pilih surat-surat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika imamnya itu memilih surat-surat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca di situ, itu tidak termasuk orang yang memperlama sholat. Karena memperlama sholat, Pak, di saat kita berjamaah bersama orang-orang umum, itu tidak dianjurkan untuk memperlama sholatnya. Dulu di dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika sholat fardu itu membaca surat Al-Baqarah, maka makmumnya itu protes dengan cara mufaraqah. Surat Al-Baqarah protes dengan mufaraqah. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Sayyidina Mu'adz ini, dan Sayyidina Mu'adz diberitahu oleh Rasulullah agar ketika menjadi imam itu tidak terlalu panjang bacaan yang dipilih. Nisbahnya yang menjadi makmum itu adalah orang-orang umum. Tapi kalau makmumnya itu orang-orang khusus dalam sholat fardu, orang khusus, orang mahsurid, misalnya di pondok pesantren, kiainya mau mengajarkan kepada santrinya dengan menghafal surat-surat dalam sholat misalnya, tidak masalah.
kalau makmumnya terbatas. Tapi kalau makmumnya masyarakat umum, dianjurkan tidak memperlama, maka dianjurkan kita itu cukup membaca surat-surat yang kita sebut qisarul mufassal, surat-surat pendek. Surat pendek itu ya sabbi isma rabbikal a'la, ad-duha dan lain sebagainya itu Pak. Itu surat-surat qisarul mufassal namanya. Tapi kalau di dalam sholat sendirian silahkan Pak. Kalau sholat sendirian, misalnya sholat sunnah, sholat malam, itu memang dianjurkan untuk memperlama berdirinya. Rasulullah itu kalau sholat malam itu bacanya panjang-panjang. Dulu Rasulullah kalau sholat malam itu Pak pernah membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama saja. Rakaat pertama saja baca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat An-Nisa, juga membaca surat Al-Imran. Bisa kita bayangkan Pak, satu rakaat saja dalam satu surat malam itu Rasulullah. Kalau kita ini kan tidak ada apa-apanya Pak, pasti dalam surat malam yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya enggak apa-apa Pak, bagus itu. Tapi kalau kita ingin meniru sunnah Rasulullah ya seperti itu. Kan kita tidak hafal misalnya Pak, silakan boleh memegang sambil memegang Al-Qur'annya. Dulu ada sahabat-sahabat yang berjamaah kepada Rasulullah pada sholat malam ini. Rasulullah membuat seperti kemah di dalam masjid, kemudian di dalamnya sholat. Sahabat-sahabat di luarnya itu ikut. Ternyata Rasulullah itu bacaan suratnya di rakaat pertama Al-Baqarah. Sampai sahabat-sahabat itu berpikir ketika surat Al-Baqarah baru mulai dibaca, mungkin Rasulullah akan membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Tapi ternyata ketika 100 ayat lewat, kata sahabat-sahabat yang bermakmum, ada hadisnya. Ketika ada yang bermakmum di belakang mengatakan mungkin selesai surat Al-Baqarah Rasulullah akan ruku. Ternyata tidak. Setelah Al-Baqarah lanjut Rasulullah membaca surat An-Nisa. Makmumnya sahabat-sahabat katakan mungkin akan selesai An-Nisa akan ruku. Ternyata lanjut Al-Imran. Ini Rasulullah. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang berpikir negatif. Ja'abidulku. Kok apa yang sahabat? Ada yang sahabat-sahabat sekelas sahabat itu Pak. Ada yang seperti itu. Tapi ini sholat sunnah ya. Sholat sunnah yang sebenarnya tidak dianjurkan berjamaah. Cuman sahabat-sahabat ini ingin sekali sholat bersama Rasulullah SAW. Maka silahkan kalau di dalam sholat sunnah saat kita sendirian, sholat duha misalnya, atau sholat witir misalnya, memakai surat-surat yang panjang. Nisbahnya itu sendirian. Dan perlu kita ketahui, membaca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran di luar sholat. Di luar sholat kita membaca Al-Quran, satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 sekian. Terus dilipat gandakan. Di dalam sholat lebih banyak lagi pahalanya Pak. Maka Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat sunnah itu adalah dengan memilih ayat-ayat yang suci wal mufassal tadi. Karena memang pahalanya yang banyak. Baik, satu lagi Pak ya. Wa bihi ilaihi qala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq akhrajahu al-Bukhari wa Abi Dawud an Ibnu Umar nahwu. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id, ketika pada hari raya Id, khalafa at-tariq, Rasulullah itu melalui jalan yang berbeda. Jadi maksudnya ini sebagaimana masyhur kita ketahui, insyaallah sering kita dengar ya. Jadi dianjurkan ketika berangkat ke masjid, atau dalam hadis ini ketika berangkat ke tempat sholat, pelaksanaan sholat Id atau Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah itu terbiasa menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Jadi kalau misalnya kita rumahnya di sana Pak, ini adalah masjid yang kita tuju, jalannya akan ada di sana, jalannya ada di sini, bisa tembus misalnya. Maka dianjurkan kita ketika berangkat itu, kalau berangkatnya lewat sini,
maka pulangnya lewat sini. Nah ini termasuk sunnah Pak, ini termasuk sunnah. Kenapa? Dan itu merupakan kebiasaan Rasulullah. Ketika pulang perginya ke masjid dalam pelaksanaan sholat Id tidak melalui jalan yang sama. Nah, hadisnya cukup demikian. Tapi ulama kemudian membahas apa hikmahnya. Kenapa Rasulullah ketika datang ke pelaksanaan sholat Id itu berangkat dan pulangnya melalui jalan yang berbeda? Ulama membahas. Satu, untuk mensyiarkan hari raya Idul Fitri, bahwa supaya orang-orang di bagian sana tahu, supaya orang-orang di bagian sini tahu bahwa hari itu adalah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang kedua kata ulama, supaya lebih banyak bertemu dengan orang-orang di jalan sana ketemu, di jalan sini ketemu. Kan kalau ketemu orang dianjurkan untuk mengucapkan salam, karena itu adalah doa. Jadi saling mendoakan. Yang ketiga kata ulama, supaya lebih banyak makhluk-makhluk yang menjadi saksi bagi kita bahwa kita sudah melakukan kebaikan dengan mendatangi pelaksanaan sholat. Yang keempat kata ulama, untuk lebih memperbanyak persaksian tanah bumi yang kita injak itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita itu telah berangkat ke masjid melalui tanah-tanah itu. Jadi jangan lupa Pak, tanah yang kita injak ini nanti akan menjadi saksi bagi kita. Kita dulu di sini Pak, lantai yang kita duduki ini akan menjadi saksi bahwa kita pernah duduk 1 jam mengikuti pengajian. Nah itu bisa menjadi motivasi penyemangat bagi kita untuk senantiasa melangkah kepada tempat-tempat kebaikan, untuk senantiasa duduk di tempat-tempat di mana di situ dilaksanakan kebaikan, untuk memperbanyak asar-asar, peninggalan-peninggalan, jejak-jejak persaksian bahwa kita ini termasuk orang-orang yang soleh. Maka nanti banyak riwayat yang menyatakan bumi langit ini akan menangis ketika orang-orang soleh itu wafat. Kenapa? Karena mereka rindu terhadap injakan kaki orang-orang soleh di mana mereka berdiri di situ, mereka duduk di situ, bumi itu rindu. Makanya diriwayatkan banyak bahwa orang-orang soleh itu ketika menangis, mereka itu ketika wafat mereka akan ditangisi oleh makhluk-makhluk yang lain. Namun demikian Bapak sekalian, kalau misalnya ini kan sunnah ya, sunnah untuk melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang ketika ke masjid itu bukan berarti kita rumahnya di sana Pak, untuk ke masjid Al-Ikhlas masih ke Sumenep, muter ke Sumenep. Ya jangan begitu Pak, maksudnya yang wajar-wajar saja maksudnya. Kalau memang tidak bisa, tidak ada jalan tembus kecuali itu, ya nggak apa-apa, itu saja Pak. Nah, ini hanya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni dengan cara melalui jalan yang berbeda di saat pergi dan pulangnya. Saya kira demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih ada beberapa hadis lagi yang berkaitan dengan sholat Id, ada 3 hadis. Kemudian nanti bulan. Ini mungkin juga termasuk sholat sunnah yang cara pelaksanaannya berbeda ya dengan sholat-sholat sunnah biasanya. Kalau tadi sholat Id, perbedaan sholat Id dengan sholat sunnah yang lain itu ada pada takbir zawaidnya, pada takbir zawaid, takbir tambahan yang 7 kali atau 5 kali. Nanti ada yang 5, 4 Pak. Jadi nanti berbeda. Ada riwayat yang demikian juga. Nah, kalau sholat kusuf ini nanti perbedaannya ketika pada ruku ya 2 kali. Nanti insyaallah akan dijelaskan
pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di dalam setiap pengajian, dan mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup terlebih dahulu dan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Terawi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Mau bertanya? Ya, monggo. Bismillah. Terima kasih waktunya. Ada dua pertanyaan tentang tadi. Ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang sudah Anda jelaskan tadi, itu memperjelas tentang bacaan ketika kita membaca surat-surat. Saya jadi cuma diperjelas lagi karena takutnya terjadi fitnah antara satu jamaah dengan imam. Jadi kami kira-kira ketika sholat berjamaah itu dari imam pasti mengikuti anjuran ketika syarat-syarat menjadi imam, dan salah satunya harus tahu sunnah-sunnah Rasulullah. Antaranya panjang pendeknya ketika membaca surat-surat. Itu yang saya ketahui. Kalau sholat maghrib memang harus sebaiknya dipendekkan. Sholat isya diperpanjang, dan yang lebih panjang lagi sholat subuh. Jadi mungkin itu diperjelas kembali karena takutnya nanti yang berkesimpulan biar jelas dalam ayat. Karena kita mengikuti syarat-syarat menjadi imam. Yang kedua, tadi juga dijelaskan tentang bacaan ketika sholat itu boleh memegang Al-Quran atau boleh melihat Al-Quran. Ustaz tadi menjelaskan apakah ada keterangan, sedangkan saya pernah membaca kalau yang boleh itu hanya sholat sunnahnya. Kalau sholat wajib itu makruh dengan membaca Al-Quran. Kalau semisal itu keterangannya bacaan yang memang dihafal saja. Kalau hafal tidak apa-apa ya. Kalau sholat wajib itu makruh hukumnya sambil membaca Al-Quran. Makanya harus Baik, terima kasih. Kalau tentang bacaan-bacaan yang kita pilih, memang anjurannya menyesuaikan Pak, dengan kondisi jamaah. Kalau seperti di masjid-masjid kita pada umumnya, insya Allah rata-rata pendek-pendek semua itu masih sesuai dengan sunnah. Misalnya apa yang tadi Pak Tonawi baca itu masih sesuai dengan anjuran Nabi, bukan termasuk memperlama sholat. Apalagi di sholat subuh memang dianjurkan untuk memilih surat-surat yang lebih panjang dibandingkan dengan sholat maghrib, sebagaimana disampaikan Pak Tonawi tadi. Jadi insya Allah sudah cukup itu Pak. Tapi nanti kalau memang ada jemaah misalnya terlalu panjang surat yang dipilih, tidak apa-apa, tinggal disampaikan saja kepada imamnya misalnya atau kepada takmirnya. Karena mungkin jemaah kita ini kan ada yang sakit, ada yang tidak mampu berdiri gitu kan banyak Pak. Jadi kita menyesuaikan. Artinya kalau di masjid-masjid kita insya Allah tidak menyalahi sunnah itu. Jadi karena surat-surat yang dipilih dalam sholat Jumat misalnya adalah surat-surat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian yang kedua tadi tentang di dalam sholat melihat atau membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita itu nisbahnya ingin memegang, sebenarnya tidak masalah memegang Al-Quran, asalkan ketika kita memegang Al-Quran itu tidak membutuhkan gerakan yang banyak, yang lebih daripada tiga kali Pak. Jadi silahkan boleh. Apalagi misalnya
ininya ditaruh di depannya seperti ada biasanya kan. Silakan dibuka, mungkin dia 1 lembar nisbahnya sholat tarawih misalnya. Kalau itu sepakat dengan makmum, silakan, tidak masalah. Tapi memang ulama ada mengatakan makruh ketika megang-megang itu, karena itu berpotensi untuk lebih banyak bergerak yang bisa membatalkan sholat. Maka sebaiknya silahkan dibaca yang hafal-hafal saja. Kenapa? Karena memang itu lebih mengarah kepada kehusyuan di dalam sholat dibandingkan dengan buka dan sebagainya, nanti akan mengurangi kehusyuan. Makruh itu tidak sampai membatalkan sholat, itu titik kemakruhannya Pak Nabi. Jadi tidak sampai tercela ketika orang membaca sholat di situ. Tapi kalau kita menjadi imam Pak, ya tidak dianjurkan untuk membaca suratnya sambil megang Pak. Makanya nanti ketika menjadi imam itu ada tingkatannya, siapa yang lebih berhak, lebih layak. Pertama, ada mengatakan yang lebih layak itu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang kedua, orang yang faqih, artinya tahu tentang ilmu tentang sholat berjamaah. Atau dibalik, ada mengatakan orang yang faqih dalam sholat, tahu tentang fikih-fikih sholat, menepati urutan pertama. Yang kedua adalah orang yang banyak hafalannya. Memang ini dua ini Pak yang paling layak untuk menjadi imam. Maka makruh kalau seandainya tadi memegang itu. Jadi insyaallah kalau kita ini sholatnya tergolong pendek-pendek semua, itu masih sesuai dengan sunnah Pak. Cuman membaca sabbihisma rabbika a'la misalnya atau ghasyiyah untuk konteks hari ini sudah dianggap panjang itu, karena terbiasa sholat dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya yang pendek-pendek. Tapi insyaallah meskipun baca-baca seperti surat Al-Quwirat tadi ya, Infitor dan sebagainya, itu masih dalam standar tidak memperlama sholat. Jadi bukan sesuatu yang tercela. Baik, saya kira demikian Pak Tanawi ya.